Nadia, Nadia kemana Nadia? Andika, Inkana, ya oke, Nadia. Inkana mana Inkana? Rizky, Muhammad, Adrian. Bu. Ya. Oke, Adrian. Anissa Ayu, Inkana, mana Elizabeth tadi udah. Ya ini. Oke. Fitri mana Fitri? Hadir, Bu. Oke. Mana mukanya nggak kelihatan. Oke, yang lain ada yang belum kesebut, ada mungkin ya, kelewat tadi ya. Oke, ini Fitri. Dani Pradana. Inkana kemana Inkana? Hadir, Bu. Hadir. Oke. Ya, ayo. Furkon, Ihda. Fernanda. Ida Ayu. Oke, Anindya. Dian. Kemudian Putri, oke. Ferry. Dian. Oke, ya. Ya, bagaimana lebarannya? Puasanya sukses. Lebarannya udah lewat ya, udah 10 hari ya. Kamis, Jumat, Sabtu, 10 minggu. Ini hari ke-12 di Syawal ya. Oke. Taqabbalallahu minna wa minkum ya, untuk yang puasa ya. Mudah-mudahan kita ketemu Ramadan lagi tahun depan. Amin ya. Nah, sekarang ujiannya bagaimana persiapannya? Sudah siap? Ujiannya kan minggu depan, tanggal 31 ya. Sudah siap belum? Kemarin masih ngerjain KTTA, Bu. KTTA. Iya, saya juga baru berapa orang ini? Baru 8, 9. 10 orang, baru 10 orang. Itu aja apa ya? Ya belum selesai gitu, karena kan harus bolak-balik ya, dan rata-rata itu biasanya tidak mencantumkan teorinya siapa gitu ya. Terus belum tipenya banyak sekali ya, SPOK-nya salah, alineanya loncat-loncat, nah yang gitu ya. Jadi saya juga masih punya utang 10, mungkin sekitar 10 orang lagi. Saya 19 orang, ini sekitar 10 orang lagi belum selesai. Bukan belum selesai, belum masuk gitu ya. Masuk aja belum gitu. Ini yang baru masuk baru 9, 10 orang. Berarti masih ada 9 yang belum lapor, belum ada gitu ya. Jadi ya kebayang ya. Jadi kalian mengejar tanggal berapa? 28. Jadi ini kita numpuk ya antara KTTA sama belajar untuk UTS ya. Sampai kapan pengumpulannya? 14 Juni ya? Iya, Bu, benar, Bu. Itu juga saya nggak tahu juga ya, kok waktunya itu mepet dengan ujian ya. Ya nggak apa-apa, diikutin aja ya. Bekerja keras lah gitu ya. Ya kita kerjain sama, kita juga bekerja keras. Saya juga ada deadline, saya disuruh kemarin ikut latihan menulis buku, dan bukunya harus jadi ya, dan tanggal 28 itu harus 50% sudah fix gitu. Tapi saya juga belum ngerjain apa-apa. Sama aja, kita juga semuanya bekerja keras ya. Bukan mungkin belum apa-apa ya, artinya dari posisi terakhir saya juga nggak gerak gitu ya. Kayak banyak hal lah ya. Nah, kalau secara materi kan sudah
selesai ya. Nah, hari ini saya mau kuis, tapi nanti aja kuisnya di akhir aja ya, paling setengah jam gitu ya. Kuis ringan aja. Kenapa ringan? Supaya untuk nambah nilai gitu. Biasanya kuis itu saya pakai untuk menambah nilai. Jadi yang tugas-tugas dikumpulkan itu untuk nambah nilai, yang kuis juga untuk nambah nilai. Jadi jangan sampai kuisnya jelek nilainya. Jadi bukan nambah, nanti malah ngurangin. Ya, kuisnya gampang aja. Ya. Mudah lah, setengah jam, mungkin nggak sampai setengah jam selesai. Ya. Nah, berarti kita sekarang mau apa? Review ya. Ada yang mau didiskusikan atau mau ditanyakan? Ada yang menyimpan pertanyaan selama libur kemarin? Jangan-jangan libur tuh libur beneran ya? Nggak ngapa-ngapain belas gitu. Nah, gimana? Ada yang mau ditanyakan? Saya ada, Bu. Ya, Rizky. Saya izin bertanya, Bu, tentang yang materi yang mutual holding, Bu, yang subsidiary mutually owned. Yang mutual holding. Ya, mutual holding yang subsidiary mutually owned. Ya. Itu saya masih bingung yang itu, Bu, yang kalau misalkan cucu itu punya kepemilikan 10% ke anak gitu ya, Bu ya. Nah, itu tuh sebenarnya penghasilan di cucu itu 10% dari total pendapatannya S, jadi 10% S, atau dividennya dari S aja, Bu. Saya bingungnya di situ. Oke, kasusnya gimana, P? Punya saham, parent punya saham di anak berapa persen? Tadi saya nyebutinnya langsung dari cucunya, Bu. Jadi cucu ke anak 10%. Induk ke anak 10%. Nggak mungkin lah, Cucu, masa induk ke cucu, anak Bu. 10%. Cucu, Bu. 70%. Grandson ke son. Oke. Tar dulu. P ke anaknya berapa persen? Misalkan P ke anaknya misalkan 80% nih, Bu. P punya S. P membeli saham S 80%. Terus? Terus misalkan S ke grandson, ke J, Ke T? grandson, kan ya ke T, misalkan 70%. 70%. Oke, 80%, 70%. Terus? Nah, P punya kepemilikan ke S, Bu. T punya kepemilikan ke Misalkan S. 10% misalkan. Nah, Nah, yang mau saya tanyakan tuh, Bu, nanti menghitung si penghasilan T buat oke. T-nya itu dari S-nya itu Ya. dividen atau 10% dari Karena total. hanya 10% ya, Rizky ya. Iya, Oke. iya. Sebenarnya kalau secara teoritis gitu ya, itu bisa 3 skenario. Jadi karena mereka itu dalam satu grup ya, PST itu kan dalam satu grup ya, induk, anak sama cucu. Itu bisa tiga-tiganya menggunakan cost method. Nah, karena kalian belajar cost method enggak kan ya? Nah, itu mungkin kesalahannya itu adalah gitu ya. Jadi tidak diajarkan yang cost method seperti apa. Jadi pertama-tama bisa semuanya cost method. P ke S cost method, S ke T cost method, T ke P semuanya cost method. Oke. Yang kedua, hanya P dan S saja yang menggunakan metode equity yang 80%, 70%. Sedangkan yang si 10%-nya karena hanya 10% dia menggunakan metode cost, jadi hanya dividen. Bisa ya. Yang ketiga, karena mereka dalam satu grup semuanya sama equity method meskipun hanya 10%. Nah, mau metode apapun yang digunakan, jadi tiga-tiganya cost method boleh, tiga-tiganya equity method boleh, 2 equity, satu cost method boleh. Itu hasilnya akan sama, laporan konsolnya akhirnya sama gitu ya. Nah, jadi boleh pakai dividen income karena hanya 10%. Tapi mau pakai equity juga boleh. Ya, yang penting tuh nanti laporan konsolnya oke, sama, udah dibuktikan sama kok itu, ya. Ujung-ujungnya sama. Gitu. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Iya. Ada lagi? Yang lain nggak ada yang tanya, udah belajar belum? Ini ujiannya minggu depan loh ini. Nanda, ada pertanyaan nggak, Fernanda? Nggak ada, Bu. Nggak ada, oke. Nggak ada tuh sudah mengerti atau belum?
Oke, kita buat apa namanya semacam summarize ya, summarize dari yang sudah kita pelajari di sebelum Lebaran kemarin ya. Jadi sebetulnya kita itu hanya tiga bab besar, tapi kalau dipecah itu menjadi 6 gitu ya. Yang pertama itu ada, ini semuanya keluar ya, semuanya keluar. Jadi yang pertama itu kan indirect sama mutual ya, indirect dua-duanya keluar. Ada maksudnya itu di soal tuh akan semuanya dikeluarin gitu ya. Indirect sama mutual. Nah, kalau indirect holding itu tadi ya ada dua struktur ya. Dua strukturnya apa? Induk, anak, cucu ya. Terus yang kedua strukturnya apa? Connecting ya. Jadi si P itu mungkin punya lebih dari satu, dia punya dua. Jadi ada yang kepemilikan langsung dan ada yang kepemilikan tidak langsung. Kalau di total dia harus lebih dari 50%. Nah, di situ sebetulnya kita cerita indirect atau mutual holding itu apa sih sebetulnya yang mau kita cari gitu. Utamanya apa sih? Pertama apa? Hubungannya apa sih ketika kok jadi heboh tuh karena apa gitu? Karena PST tadi ya, karena apa? Kaitannya dengan apa sih, menghitung apa? Income mungkin Bu ya. Ya kalau metode equity berarti income from ya, itu mencari income from ya. Tapi kan income from itu nanti akan hilang ya. Di konsol kan nggak ada. Jadi sebetulnya kita mencari NCI. Bagaimana mengalokasikan income-nya si S, ya income-nya si S atau income-nya si T gitu ya, ke NCI-nya sendiri sama ke induknya. Jadi yang utamanya sebetulnya adalah bagaimana kita mencari atau memunculkan NCI, entah itu NCI expense ya yang nanti berubah atau mempengaruhi NCI yang di bawah yang equity. Jadi sebetulnya intinya adalah itu, mencari NCI ya. Kalau metode ekuitas ya berarti mencari income from. Jadi kita bagi dua kan, income from berapa, NCI-nya berapa gitu ya. Di dalamnya biasalah ada cerita apa, bagaimana kalau ada ekses ya, kalau ada ekses kalau ada ekses seperti apa gitu ya, itu hanya bumbu. Terus kalau ada intercompany transaction juga ya sama aja seperti yang sudah cuma di sini jadi nambah, jadi ada cucu sama tante, cucu ya ke bawah, sama connecting tuh anaknya lebih dari satu lah gitu, biasanya begitu ya. Nanti ada yang langsung, ada yang tidak langsung, di total menjadi lebih dari 50% ya. Nah, itu untuk indirect holding. Jadi ada kata-kata indirect berarti ada indirect NCI ya. Indirect income from kan gitu ya. Ya, kalau cara menghitungnya lah saya nggak mungkin menjelaskan lagi, kenapa? Karena kan sudah dipelajari ya. Nah, kalau mutual holding, mutual itu berarti kan saling memiliki. Itu juga ada dua bentuk ya. Ada saham induk yang dikuasai oleh anak atau oleh cucu tadi ya. Artinya ada saham induk yang dikuasai oleh perusahaan yang berafiliasi. Yang kedua adalah sesama anak saling memiliki saham ya. Kalau saham induk yang dimiliki, maka itu ada dua pendekatan saham treasury sama pendekatan konvensional. Kalau saham treasury ya berarti dianggap sebagai saham treasury. Jadi saham induk yang dimiliki oleh anak atau oleh cucu diperlakukan sebagai saham treasury, sehingga di dalam laporan konsolnya ada treasury stock gitu sebagai pengurang equity konsolidasi ya. Nah, terus metode yang kedua ya, bisa kita namanya konvensional. Kalau konvensional, kalau saham induk dibeli oleh anaknya atau cucunya, maka itu dianggap sebagai apa? Constructive retirement, itu kan ya. Si P-nya itu, saham P-nya itu seperti retired gitu. Kalau treasury kan tidak retired ya. Treasury itu hanya diambil nanti apa istilahnya dijual lagi dan dia muncul di dalam laporan konsol. Tapi kalau dianggap sebagai
retirement ya nggak ada gitu, sehingga equity-nya si P itu akan berkurang ya kalau dianggap sebagai constructive retirement. Dan kita untuk menentukan NCI-nya ya, NCI atau tadi pembagian antara income from dengan NCI, kita menggunakan apa, rumus ya, formula gitu. Jadi P sama dengan P plus sekian persen dari S ya, S sama dengan S plus sekian persen dari P. Itu pakai formula. Formula itu untuk nyari apa sih? Nyari apa tadi? NCI. Iya, sama income from untuk bagi-bagi gitu. Oke. Nah, kalau jadi saham induk yang dimiliki oleh anak atau oleh cucu bisa pakai treasury stock ya, dianggap sebagai saham treasury. Yang kedua dianggap sebagai retirement ya. Nah, kalau retirement kalian menggunakan apa? Formula ya. Kalau treasury nggak pakai formula untuk mengalokasikan income-nya. Oke. Nah, terus yang kedua ya, bukan saham induk tapi saham anak dimiliki oleh anak yang lainnya ya. Saham anak dimiliki oleh anak yang lainnya. Itu tidak bisa menggunakan treasury stock, tidak juga menggunakan tidak dianggap sebagai constructive retirement juga gitu. Tapi untuk mencari apa namanya NCI-nya tetap kita menggunakan konvensional. Jadi beda, sama-sama konvensional, cuma kalau saham induk yang dikuasai itu ada cerita constructive retirement ya. Tapi kalau saham anak dibeli oleh anak yang lainnya tidak ada cerita constructive retirement-nya. Itu hanya yang samanya hanya masalah menghitung formulanya saja. Nah, ketika kalian menghitung formula itu perhatikan ya, kalau di contoh di bahan ajar atau mungkin di buku BIMS itu kan hanya dikasih contoh yang goodwill ya. Dan goodwill-nya diasumsikan tidak tidak terjadi impairment. Nah, bagaimana kalau misalnya eksesnya bukan goodwill, misalnya eksesnya kemana? Paten. Nah, itu kalau paten kan amortisasi ya, berarti itu harus dimasukkan ke dalam formulanya ya, waktu menghitung formulanya. Oke. Ada pertanyaan sampai di situ. Nah, ini kan kuliah terakhir sebelum UTS ya, jadi kalian masih boleh tanya-tanya di WA group. Kalau misalnya ada yang menanyakan, tanya aja di situ ya. Itu ujiannya hari apa kita? Hari Jumat. Jumat, Bu. Jumat minggu pertama. Iya, Bu. Iya, adanya Sabtu Minggu aja. Kenapa? Kalian kan kita cuman 1 minggu aja. iya, karena kalian kan hanya 5 mata pelajaran ya? 4, Bu. 4? Iya. Cuma 4? 4 apa aja? AKL? BK, Apa tuh? praktik audit, Uh-huh. terus teknik audit berbantuan komputer sama etikor, Bu. Tipikor. Oke, berarti nilainya harus bagus ya kalau 4 itu, karena nanti pengaruh ke perhitungan IP-nya jadi berat gitu ya. Lebih mudah AKL 1 daripada nanti AKL 2. Kan harus berapa? 2,75 kan per semester ini ya enggak? Kalau B semua aja berapa itu? Hah? Nyampe semua enggak itu kalau B semua? B itu berapa? ,66 bukannya B itu? 3. Ya, harus minimal B dong ya. Kalau B minus kan 2, ya maksud saya kalian harus ini ya, harus nilainya harus bagus gitu ya. Semuanya. Oke, berarti 1 minggunya lagi untuk menyelesaikan itu ya. KTTA ya. Seminggu setelah ujian. Nah, makanya jangan ada ujian susulan juga, usahakan tidak sakit. Kenapa? Karena nanti repot lagi gitu ya. Jadi makan yang banyak, tidur yang nyenyak ya.
Harusnya nggak begadang sih harusnya ya, udah ujian itu udah nyantai gitu ya. Oke, jadi sampai hari Kamis, kalau ujiannya itu hari Jumat, sampai hari Kamis sore lah, sampai jam 5 ya, jam 5-an Kamis sore kalian masih boleh tanya-tanya di WA grup ya. Cuma kemarin juga nggak ada yang nanya tuh ya. Tapi masih saya buka ya. Tapi kalau malamnya, malam Jumatnya saya udah nggak melayani. Kenapa nanti panik gitu ya. Kalau udah mau ujian masih nanya-nanya biasanya panik gitu. Jadi sampai hari Kamis sore masih saya layani kalau mau yang tanya-tanya ya. Itu yang indirect sama mutual holding ya. Bisa itu intinya adalah menghitung ya kan, menghitung NCI berapa gitu, income from berapa, terus bagaimana kita mengamortisasi, mengeliminasi yang investment tadi. Tapi kalau cerita mengeliminasi investment kan sudah pernah sebelumnya gitu. Jadi tekanannya adalah gimana ini mengalokasikannya, gimana ini mencari NCI expense-nya. Nah, itu aja sebetulnya ya. Oke, terus yang kedua setelah itu kalian belajar apa? Belajar tentang transaksi yang melibatkan falas ya, valuta asing. Oke, nah kalau di situ kan kita bagi dua, ada transaksi falas sendiri ya, sama yang keduanya adalah translasi ya. Jadi kita masih cerita induk sama anak yang mata uang penyajiannya tuh beda, induknya apa, anaknya apa, padahal harus di konsol ya enggak. Nah dengan kata lain berarti si anaknya nanti harus disamakan ya dengan induknya. Di situ ada cerita translasi ya. Oke, nah sekarang yang transaksi yang melibatkan falas ya, pasti di situ yang harus kita ketahui adalah mata uang fungsional. Si aktor ini, saya atau kita itu apa aja harus tahu konsep mata uang fungsionalnya gitu ya. Jadi transaksi falas itu, yang dimaksud dengan transaksi falas adalah transaksi yang didenominasikan atau diselesaikan dalam mata uang selain mata uang fungsional. Itu intinya ya. Karena di soalnya kan kalau di buku ajar kita kan cuma A beli atau X beli ke S ya. Cuma ada 2 gitu. Kan kita prakteknya kan kalau beli-beli itu kan nggak cuma dari satu perusahaan ya. Saya bisa beli dari Singapura, saya bisa beli dari Australia, saya bisa beli dari mana-mana gitu ya. Nah, tinggal dilihat aja mata uang fungsional saya apa, transaksinya nanti diselesaikan pakai apa. Nah, apakah itu transaksi falas atau tidak? Gitu ya. Jadi patokannya mata uang fungsional kita apa, transaksinya diselesaikan pakai mata uang mana. Gitu ya. Kalau beda dengan mata uang fungsional berarti transaksinya transaksi falas. Nah, konsekuensinya apa kalau ada transaksi falas? Ada cerita apa? Laba, rugi, selisih kurs. Ya, di situ kalian hanya mengenal mungkin tiga macam jurnal ya. 3 macam jurnal. Yang pertama adalah jurnal ketika kita melakukan transaksi. Ya, kita menggunakan kurs apa di situ? Kurs spot ya. Spot rate. Oke, ketika transaksi itu terjadi. Jadi dicatat ya, di mata uang kita, di mata uang fungsional, kursnya kurs saat terjadinya transaksi ya. Historical rate. Oke. Terus yang kedua, kalau kita mau tutup buku, mau bikin laporan keuangan dan kita masih punya utang piutang dari hasil transaksi dalam falas tadi, itu harus disesuaikan kursnya, ya.
Jadi si utang piutang itu harus dibawa ke kurs 31 Desember kalau tutup bukunya 31 Desember. Oke. Nah, berarti di situ kemungkinan akan ada lagi laba atau rugi selisih kurs. Ya. Jadi ada dua, itu udah dua ya. Saat transaksi, saat tutup buku. Nah, terus nanti pas kita pelunasan. Pas pelunasan berarti kan kita menggunakan kurs saat pelunasan. Dan kemungkinan itu kursnya juga beda dengan kurs 31 Desember. Jadi akan ada cerita lagi selisih kurs gitu. Ya. Cuma 3 aja itu, kurs transaksi, kurs saat tutup buku, sama kurs saat pelunasan. Ya, entah kita yang bayar atau kita yang terima. Oke. Cuma 3 itu ya. Nah, terus selanjutnya kemana? Nah, selanjutnya ke translasi. Seperti translasi itu kan ada 2 ya. Ada cerita dia yang standing alone entity, ya. Ada cerita yang berkaitan dengan konsolidasi. Kita ambil yang konsolidasinya saja ya. Dan fokus kalian nanti hanya ke current rate method ya. Yang temporal atau remeasurement itu dilewat saja kalau untuk ujian. Jadi fokusnya ke current rate method. Oke, ya. Jadi ceritanya itu kan ya bisa, pokoknya ceritanya ada induk sama anak. Oke. Kalau di buku ajar kita asumsikan induknya misalnya di Amerika, anaknya di Inggris atau di Indonesia gitu ya. Si induknya pakai dolar, kitanya kalau di Indonesia pakai mata uang rupiah atau local currency unit, jadi mata uang lokal. Kalau mata uang lokal kita kan rupiah ya. Nah, berarti kan kita bikin laporan keuangannya dalam mata uang rupiah. Sementara induknya pakai dolar. Nah, terus asumsinya juga kalau current rate method asumsinya saya itu pakainya rupiah. Jadi functional currency saya rupiah. Si induknya dolar. Jadi nanti kan laporan keuangan induk pakai dolar, laporan keuangan anaknya pakai rupiah. Padahal mau dikonsol. Nah, si anak itu harus menyesuaikan ke laporan induknya pakai current rate method ya. Current rate method itu gimana secara umum? Akun neraca menggunakan apa? Kurs apa? Kurs akhir hampir semuanya kursnya tuh kurs akhir tahun. Ya. Kurs akhir tahun kalau neraca, kecuali apa? Kecuali common stock ya, share capital, share capital, share premium. Nah, dan RE ya, tapi RE-nya RE yang beginning ya. Kalau RE yang sudah tahun kedua berarti kan hasil perhitungan ya. Kalau RE tahun kedua berarti RE beginning ditambah dengan net income dikurangi dividen, itu akan menjadi ending atau beginning tahun depannya gitu ya. Jadi kalau yang kedua nggak bisa lagi dipakai kurs transaksi ya. Oke. Terus apa lagi? Untuk laporan laba rugi ya, sebagian besar kita menggunakan apa? Bukan sebagian besar, semuanya ya. Menggunakan kurs apa? Actual rate. Bu. Cuma Iya. actual rate-nya itu kan nggak mungkin kita tuh kayak misalnya penjualan selama setahun rate-nya berapa, kan nggak mungkin ya. Jadi kita pakai kurs rata-rata dalam setahun berapa ya. Terus kalau dividen berarti kurs tanggal dibagikannya dividen. Kalau ada transaksi antara induk sama anak, itu kita menggunakan kursnya kurs historis. Jadi nggak dibawa ke kurs rata-rata, tapi dicek gitu ya. Ini nanti kalau misalnya ada transaksi, perhatikan tuh nanti akan ada dua inventory atau 2 COGS gitu ya. Kalau ada induk sama anak, terus perhatikan kurs apa yang dipakai gitu ya. Nah, jadi sebetulnya kalau translasi itu kita hanya menambah apa ya? Menambah satu langkah ya.
Jadi sebelum mengkonsolidasikan, kita mentranslate dulu, menerjemahkan, menjabarkan laporan keuangan anak ya ke laporan keuangan induknya, maksudnya mata uangnya dengan menggunakan current rate method ya. Jadi yang harus kalian hafalkan, adalah akun ini pakai kurs apa, akun ini pakai kurs apa ya. Nah, setelah ditranslate itu kan kalian nanti bisa menghitung berapa net income anaknya. Ya enggak? Net income anaknya berapa. Nah, kalau net income-nya sudah dapat, berarti kan kita bisa menghitung berapa income from-nya, berapa NCI expense-nya, ya. Nah, jangan lupa ya, ketika kita mentranslate itu ya, kan akun-akunnya banyak tuh, ada akun-akun neraca, akun-akun income statement. Nah, kalian nanti disuruh mencari berapa sih total selisih kursnya. Gitu kan ya. Nah, biasanya dalam bentuk trial balance sih ya. Kita tidak disediakan neraca S itu berapa, income statement S berapa, biasanya dalam bentuk trial balance gitu ya. Dari situ nanti bisa kelihatan apakah selisih kursnya itu mengakibatkan laba atau rugi ya, bisa laba atau rugi selisih kurs, tinggal di atas atau di bawah, di debit, atau kalau di debit berarti rugi, kalau di kredit berarti laba ya. Dan kalau kita menggunakan current rate method, laba rugi selisih kurs hasil translasi itu kita masukkan sebagai OCI. Oke. Nah, tidak berhenti sampai di situ ya. Oke, kalau udah dapat OCI, nanti di dalam penyusunan laporan konsolnya itu OCI-nya harus bagi 2 ya. Kenapa? Karena NCI juga dapat bagian OCI-nya. Ya, buat saya sebagai induk berapa, buat NCI berapa gitu ya, sesuai dengan persentase kepemilikan. Nah, oke, itu yang pertama. Yang kedua, kalau ceritanya itu akuisisi ya, P mengakuisisi S dan tidak 100, saya yakin soalnya tidak 100% lah ya. Kalau 100% kan nggak ada cerita NCI-nya, jadi pasti P beli S itu tidak 100%, sehingga akan ada NCI. Nah, ketika P mengakuisisi S, akan ada cerita lah, pasti akan ada cerita apa? Ekses, ya enggak? Nah, eksesnya itu nanti akan mengandung apa? Selisih kurs juga, ya. Kalau kita kan kemarin contohnya paten, jadi ada beginning paten, pakai kurs transaksi awal ya. Ada amortisasi paten pakai kurs rata-rata. Ending pakai paten kurs akhir tahun. Nah, nanti akan ada, harusnya kan kalau awal dikurangi amortisasi sama dengan ending paten. Ternyata kalau paten itu pakai kurs akhir tahun nggak segitu. Nah, selisihnya kemana? OCI ya. Nah, selisih kurs yang hasil apa tadi, selisih ekses tadi itu juga dibagi 2, sebagian hak NCI, sebagian hak induk. Oke. Terus perhatikan juga kalau ada utang piutang sama induk anak. Kalau utang piutangnya jangka pendek biasanya nggak ada cerita bunga. Terus kalau selisih kursnya ya masuk ke laba rugi biasa. Tapi kalau utang piutangnya itu jangka panjang, maka selisih kursnya masuk ke OCI ya. Nah, yang cerita utang piutang induk anak ya, yang cerita selisih kurs itu sama dengan transaksi falas biasa tadi ya. Jadi kalau kita misalnya itu kan biasanya transaksi bisa utang piutang biasa, atau mungkin P sama S itu tadi saling membeli atau menjual barang sehingga menimbulkan utang piutang. Nah, kalau hanya pinjam meminjam biasa ya berarti per 31 Desember utang piutang itu harus dibawa ke kurs akhir tahun. Sehingga ya salah satu lah, entah P atau S, itu akan mengakui adanya selisih kurs gitu ya. Entah yang minjemnya siapa gitu, nanti akan ada selisih kurs ya. Itu juga sama akhirnya, artinya si
Si P functional currency-nya apa, si S functional currency-nya apa, nanti utang piutangnya diselesaikan pakai mata uang apa. Jadi dianalisis dulu apakah transaksi utang piutang ini transaksi falas atau bukan. Nah, kalau mata uang fungsional P sama S itu tidak sama, kemudian mereka melakukan utang piutang, itu pasti salah satunya akan mengakibatkan transaksi falas, entah itu di pihak P maupun di pihak S, begitu ya. Jadi kenapa itu saya jadikan satu, karena di dalam cerita induk sama anak kadang-kadang mereka suka saling pinjam uang. Nah, pinjam uang itu masuk ke dalam transaksi falas gitu ya. Izin bertanya, boleh Bu? Ya, Mengenai yang foreign currency, Bu. foreign currency, kenapa? Ya, seumpama dia ada akun advance to pay gitu, Bu. Kan kalau nggak ada nggak ada, cuman ada rate awal, rate rata-rata, sama rate akhir dan juga dividen, itu berarti dia advance to pay-nya pakai yang akhir ya, Bu? Iya. Itu kan Kalau transaksi falas biasa, karena utang transaksi falas itu kan bisa untuk impor ekspor impor, bisa untuk pinjam meminjam. Itu kan mereka pinjam meminjam. Jadi aturannya tunduk kepada foreign currency transaction. Kan ada 3 kan foreign currency itu: tanggal transaksi pakai kurs transaksi, tanggal tutup buku pakai kurs tutup buku, tanggal pelunasan pakai kurs pelunasan gitu. iya, Bu. Iya. Lalu kalau seumpama nih, Bu, advance to pay-nya itu diketahui juga yang pas transaksi itu, berarti dia pakai yang transaksi itu ya, Bu? Bukan yang akhir lagi. Kalau akhir itu, kalau pas akhir tutup buku dilihat kursnya berapa. Kan itu kan kalau advance to pay berarti kan yang ngasih pinjaman apa? Siapa? Yang menjamin itu, Bu. S kan? Ya. Kalau ada advance to pay itu di akunnya siapa? Di akunnya yang P, Bu. Advance to pay itu akan ada di bukunya siapa? Di bukunya S. Iya. Kalau di bukunya P, nama akunnya apa? Dia Advance from S. Kalau di P kan advance from S, kalau di bukunya S advance to pay. Iya, berarti dia pakainya yang transaksi saat transaksi itu ya, Bu? Ya dua-duanya sama, dua-duanya siapapun yang pada tanggal transaksi, dua-duanya menggunakan kurs transaksi. Di dalam pembukuan masing-masing itu menggunakan kurs tanggal transaksi. Nah, kalau di akhir tahun ya tinggal dilihat aja yang mana yang transaksi falas. Versi P atau versi S. Kan gitu. Oh, berarti disesuaikan dengan yang dimintanya yang atau Iya, P atau S. Kan tinggal itu kan transaksinya transaksi pinjam meminjam biasa ya, advance to pay itu kan jadi pinjam meminjam antara induk sama anak. Ya tinggal dilihat yang merupakan transaksi falas itu versi siapa, versi P atau versi S. Balik lagi fungsional. Jadi kita lihat dulu nih, kan bisa ceritanya bisa dari P ke S atau S ke P gitu kan? P ke S atau S ke P, ya kan? Halo. Yang ngasih pinjaman kan bisa P ke S atau sebaliknya S ke P. Ya. Halo. Nah, terus selanjutnya apa? Functional currency P-nya apa? Functional currency S-nya apa? Diselesaikan pakai mata uang yang mana? Jadi pasti di salah satu, entah itu di P, entah itu di S, itu salah satunya akan dianggap sebagai transaksi falas gitu. Karena kan tadi P sama S beda mata uangnya.
Mata uang fungsionalnya kan beda. Tinggal Iya. dilihat aja nih dari sudut pandang P apakah, jadi nggak mungkin dari sudut pandang dua-duanya tuh nggak mungkin dua-duanya akan menganggap itu sebagai transaksi falas, pasti salah satu gitu. Entah di P atau entah di S, pasti salah satu, nggak mungkin dua-duanya. Salah satu akan memperlakukan itu sebagai transaksi falas karena mata uang fungsionalnya dengan mata uang penyelesaian pinjam meminjamnya beda. Nah, itu berarti transaksi falas. Kalau sama ya enggak. Nggak mungkin dua-duanya, pasti salah satu. Kalau nggak di P, di S. Siapapun itu yang memberi pinjaman, entah P atau entah S. Nah, itu yang harus menyesuaikan. Jadi yang menyesuaikan itu adalah bisa P, bisa S, tergantung tadi. Siapa yang merupakan transaksi falas, yang mana dari sudut pandang P atau dari sudut pandang S. Iya. Baik Bu, udah paham. Terima kasih banyak Ya, Bu. dibuat itu aja ya, dibuat skenario gitu kan. Coba kalau P yang minjem dari S, P mata uang fungsionalnya apa? Nah, si pinjaman tadi diselesaikan pakai mata uang apa? Mata uangnya P atau mata uangnya S? Nah, pasti salah satu akan transaksi falas, yang lainnya bukan. Terus bikin lagi, bagaimana kalau P yang meminjamkan ke S, jadi P pinjam dari S atau P yang meminjamkan S, ya. Terus diselesaikannya pakai mata uang apa? Pasti salah satu akan, nggak mungkin dua-duanya, salah satu akan menganggap itu sebagai transaksi falas gitu, karena mata uang fungsionalnya beda dengan mata uang penyelesaiannya. Nggak mungkin dua-duanya, pasti salah satu, dan pasti ada salah satu, ya. Siapapun yang meminjamnya, entah P atau S, pasti salah satu, ya. Tinggal bandingkan functional currency sama mata uang penyelesaiannya gitu. Oke, udah lagi? Ayo. Udah lagi? Lanjut. Bisa ya? Bisa nggak? Ini siapa yang ngechat? Oke, Fitri ya. Ada lagi yang mau tanyakan? Oke, terus yang terakhir apa yang terakhir? Tadi saya balik lagi bilang ya, untuk transaksi apa tadi falas ya, kalian perhatikan baik-baik ya, perhatikan itu memang itu gampang sih, cuma transaksi terjadi dicatat pada saat kurs transaksi 31 Desember, kurs 31 Desember pada saat dilunasi, kurs saat pelunasan. Itu kalau cuma satu ya transaksinya, tapi kalau transaksinya banyak, saya jualan ke sini, jualan ke sini, jualan ke sini. Nah, kalian harus menentukan mata uang fungsionalnya apa, terus diselesaikannya apa, apakah ini transaksi falas atau tidak gitu. Karena kalau saya jualan kemana-mana tapi diselesaikan dalam mata uang rupiah, itu bukan transaksi falas. Jadi nggak ada cerita selisih kurs. Jadi hati-hati ketika mengerjakan soal ya.
Karena pasti transaksinya nggak cuma satu lah, gampang banget kalau cuma satu mah kayak di buku tinggal dikerjakan. Nah kalau transaksinya banyak, kemudian kursnya juga banyak gitu ya dari berbagai negara, nah itu yang apa yang mungkin agak bingung ya. Terus yang terakhir itu derivatif sama hedging, oke. Ya, derivatifnya itu ada derivatif murni. Murni itu tidak dipakai untuk hedging. Kalau derivatif murni itu defaultnya pakai apa dia? Fair value, ya, pakainya fair value derivatif itu. Kemarin contohnya apa? Opsi, future, sama forward. Kalau opsi itu pasti pada saat kita pertama kali pasti ada premium. Jadi pasti saya mengeluarkan uang. Jadi di awal pasti sudah ada option pada cash gitu. Ya, udah ada si derivatifnya langsung muncul ya kalau opsi. Kalau future itu kita harus pakai margin, bayar margin. Pasti ada jurnal awal. Kalau forward itu nggak ada jurnal awal ya. Nah, kalau forward biasanya apa kalian itu ada coba perhatikan di soalnya tuh apakah ada bunga. Nah, kalau ada bunga berarti harus bermain di present value ya. Nah, jadi forward itu kalau di transaksi awal dia nggak ada jurnal. Jurnal itu ketika tanggal pelaporan biasanya ya. Tanggal pelaporan dicek apakah kita sudah punya derivatif atau belum, dan derivatif itu posisinya bisa debit ya, aset bisa juga sebagai kredit ya. Kayak itu pakai fair value, selisihnya kemana? Selisihnya ke laba rugi biasa kalau dia berdiri sendiri ya. Kalau opsi masih ingat nggak gimana? Kalau opsi itu ada dua ya, opsi itu ada dua. Yang pertama itu pasti sebesar premium atau sebesar harga opsinya. Jadi pasti saya bayar, itu pasti option pada apa gitu ya. Kalau kan bisa call, bisa apa put ya, bisa hak untuk beli, bisa hak untuk jual, bisa apapun, bisa komoditas, bisa falas juga bisa ya. Jadi opsi itu bisa untuk komoditas, bisa komoditas tuh yang coklat, kopi, teh, bisa juga untuk saham ya, bisa juga untuk apa valuta asing gitu ya. Oke, terus apa tadi yang keduanya adalah hedging ya. Bagaimana kalau si derivatif itu dijadikan alat untuk hedging ya. Nah, di situ di hedgingnya kalian ada berapa? Ada dua ya, sebetulnya ada tiga ya. Ada satunya hedging untuk net investment, tapi kan kemarin nggak kita bahas ya, jadi hanya fair value hedging sama cash flow hedging ya. Nah, kalau fair value hedging si derivatif itu kan tadi dijadikan alat untuk melindungi sesuatu ya. Kalau fair value hedging itu dia sesuatu yang sudah ada gitu. Sudah ada tuh bisa saya punya falas dalam punya utang piutang dalam falas ya. Kemudian saya punya komoditas, saya punya kontrak pembelian atau kontrak penjualan, kemudian saya lindungi. Nah, kalau fair value hedging yang mau saya lindungi adalah fair value-nya ya. Jadi di situ nanti ada dua pergerakan ya. Ada pergerakan sesuatu yang dilindunginya sama pergerakan derivatifnya ya. Jadi pergerakan kedua-duanya ini yang dilindungi dengan pelindungnya derivatif ya. Yang dilindunginya adalah sesuatu yang sudah kita punya gitu, kita miliki. Nah, itu dua-duanya masuk ke dalam laba rugi biasa ya, kalau fair value. Nah, pelindungnya tadi bisa opsi, bisa forward, bisa future, bisa swap ya. Nah, swap suku bunga gitu ya. Nah, yang kedua adalah cash flow hedging. Kalau cash flow hedging yang mau kita lindungi itu adalah arus kasnya. Jadi bukan fair value tapi arus kasnya, entah itu arus kas keluar atau arus kas masuk. Jadi kita itu khawatir dengan variabilitas, dengan ketidakpastian arus kasnya itu berapa, entah itu keluar entah itu masuk. Itu kita pakai cash flow hedging ya. Nah, salah satu pembeda dengan fair value hedging itu adalah cash flow hedging itu dipakai untuk yang anticipated transaction. Jadi transaksi yang diantisipasi,
transaksi yang belum ada gitu ya, masih entar gitu, itu sudah dilindungi. Nah, itu pakai cash flow hedging. Jadi untuk antisipasi ya. Oke, tapi cash flow hedging juga bisa, nah khusus untuk utang piutang dalam falas, itu kalian bisa fair value hedging, bisa cash flow hedging. Yang falas ya. Falas itu yang apa tadi? Yang utang piutang. Jadi kita balik ke cerita foreign currency transaction tadi. Ya. Jadi saya entah ekspor, entah saya impor. Kalau ekspor berarti kan saya punya accounts receivable dalam falas. Kalau impor saya punya accounts payable dalam falas, ya. Kalau dia tidak dilindungi maka ceritanya adalah foreign currency transaction biasa. Tapi ketika dilindungi dengan forward misalnya ya, dengan forward kontrak, oke, maka itu ceritanya menjadi hedging. Jadi si utang piutangnya ngikuti foreign currency yang sebelumnya ya. Jadi kurs tadi berubah. Nah, si hedgingnya ya mengikuti forward rate-nya gitu. Forward rate awal sama forward rate kan berubah terus ya, makin mendekati hari H jatuh tempo. Nah, dia akan berubah-ubah gitu si forwardnya. Jadi kalian dua di situ ya. Si mata uangnya, maksudnya si accounts payable, accounts receivable-nya dalam foreign currency-nya ini berubah, sama derivatif pelindungnya juga berubah kursnya. Nah, itu kalau fair value dia larinya ke laba rugi biasa. Dan perhatikan di situ ya, apakah si derivatifnya itu ya, perlindungan itu net settlement atau tidak. Kalau net settlement berarti nggak ada cerita kontrak receivable, kontrak payable, ingat nggak ya? Kalau tidak net settlement berarti nanti akan tukaran beneran, maka kalian akan ketemu kontrak receivable sama kontrak payable. Itu kalau tidak net settlement. Kalau net settlement nggak ada cerita itu ya. Terus perhatikan di dalam soal itu apakah ada cerita bunga gitu nggak? Nah, kalau ada cerita bunga sekian persen berarti itu ya yang derivatifnya itu harus di present value kan. Kalau utang piutangnya itu nggak pakai present value ya. Dia tunduk kepada aturan foreign currency transaction biasa, tapi derivatifnya, pelindungnya, forwardnya itu harus di present value kan kalau ada bunga di situ ya. Nah, kemudian utang piutang dalam valuta asing tadi, dalam falas tadi, dia juga bisa dilindungi dengan derivatif, tapi pakainya bukan fair value hedging, tapi cash flow hedging. Nah, kalau utang piutang dilindungi dengan cerita cash flow hedging, nah itu ada cerita apa? Premium, discount, amortization. Jadi ada dia mirip seperti fair value hedging biasa, tapi ada cerita premium, discount, amortization. Di fair value hedging itu nggak ada. Itu adanya hanya di cash flow hedging. Nah, sama tadi si perubahan yang dilindungi dengan pelindungnya tidak ke laba rugi biasa tapi ke OCI. Ya. Gitu. Nah, kalau laba rugi kalau accounts receivable payable biasa kan itu nggak ke OCI ya. Itu laba rugi selisih kurs biasa. Tapi kalau dia itu dilindungi dengan hedging yang cash flow hedging, maka dua-duanya bergerak ya. Kursnya itu dia mengikuti yang satu mengikuti kurs spot rate-nya, yang satu mengikuti kurs forward-nya. Kalau cash flow hedging berarti dua-duanya ke OCI. Kalau fair value hedging dia ke laba rugi biasa. Ingat ya, kalau cash flow hedging berarti ada cerita apa? Discount, amortization. Tapi kalau cerita fair value hedging nggak ada cerita discount, amortization ya. Discount amortization itu kan selisih antara jadi waktu pertama kali tekan kontrak itu memang sudah ada selisih antara kurs hari ini dengan kurs
forwardnya itu udah kelihatan bahwa saya memang rugi gitu ya. Nah itu harus dibagi ke dalam periode mulai dari saya tekan kontrak sampai dengan tanggal penyelesaian gitu ya. Nah kalau falas itu kan kalau di bahan ajar kan tidak harus menunggu 31 Desember ya, tapi kalau soal bisa saja 31 Desember ya. Pokoknya intinya adalah tanggal penutupan atau tanggal kita bikin laporan keuangan sama nanti tanggal penyelesaian itu intinya ya. Oke, ada yang mau ditanyakan? Derivatif. Banyak banget ya derivatifnya. Tapi kan gampang nggak sih? Gampang ya. Ya pasti nggak bakal keluar semua, nggak mungkin lah kalau keluar semua mah nggak, waktunya tidak, nggak mungkin ada ya, nggak mungkin. Jadi tapi pasti ada, maksudnya pasti ada ya, pasti ada cerita itu gitu, karena pasti ada cerita derivatif, kemudian derivatif murni sendiri sama derivatif sebagai hedging, pasti ada. Dari sekian banyak itu kalian pilih aja yang mana gitu ya, yang kira-kira keluar ya, yang pantasnya, yang susahnya yang mana lah itu kira-kira gitu ya. Jadi pasti ada derivatif sama cerita hedging itu mesti ada ya. Terus tadi kita balik lagi, ada transaksi falas tuh pasti ada transaksi falas sama transaksi sama translasinya ya. Pasti nanti kalian akan membuat lembar translasi. Itu nanti saya nggak tahu juga, mungkin biasanya lembarnya itu dikirim mungkin 2 hari atau sehari sebelum ujian. Jadi kalian bisa nyalin ya. Nah, kalau indirect sama mutual ya mungkin ada kalau ada worksheet-nya berarti nanti akan sehari atau 2 hari sebelumnya akan ada worksheet yang dikirim. Jadi kalian tinggal nulis ya. Nah, kalau untuk ujian, kalau saya prinsipnya jangan ada soal yang dikosongkan, tapi mulai dengan yang jangan yang susah aja. Jadi ini lihat yang gampangnya apa yang bisa dikerjakan itu yang dikerjakan gitu ya. Jadi jangan ditinggal belum kosong, karena menurut saya pasti adalah yang bisa dikerjakan gitu, meskipun mungkin nggak full 100% benar, tapi ada logika yang bisa dimainkan di situ, jadi angkanya nggak nol ya gitu. Masa sih jurnal kayak gini aja mah nggak bisa ya. Ya tuh bagus. Gimana kamu dipanggilnya siapa? Mahar, Dika. Dan Mahardika tuh dari Merdeka ya. Sok ada yang mau ditanyakan nggak? Kalau secara materi kan sudah selesai itu dari kemarin ya. Ada yang mau tanyakan nggak? Atau udah siap-siap dengan kuis atau gimana? Ada pertanyaan nggak? Belum ada Bu sepertinya. Oke. Nggak ada? Oke, kalau nggak ada kita tutup dulu ya. Kan syaratnya kan cuma 1 jam ya. 1 jam di Zoom. Setelah itu terserah saya mau memperpanjang atau tidak ya. Saya sudah memberi kesempatan, mau tanya nggak ada. Saya nggak tahu kok nggak ada tuh artinya apa ya. Ngerti semua, nggak ngerti semua, whatever ya. Nah, selamat ujian ya. Sama ini ya, jangan pernah bekerja sama gitu ya, karena itu akan ketahuan ya. Kita bisa melihat gitu pola mengerjakan soal. Nah, kalian kan bebas tuh, open book ya, open book, open HP, open laptop, jadi semuanya di open. Jadi
saya udah pernah bilang kalau saya sih mendingan buku ajarnya itu di print out, jadi dan kalian tahu di mana letaknya ya. Jadi kalau perlu tuh si buku ajar itu nih translasi di halaman, kasih apa sih namanya, kayak kertas ditempel-tempelin nih di sini tinggal buka gitu kalau misalnya kesulitan. Tapi lebih baik lagi kalau kalian itu paham, karena kalau ujian masih harus buka-buka buku itu waktunya nggak bakal. Jadi buka buku tuh hanya untuk genting, ada yang sangat, nah itu baru ya. Jadi kuasai buku di halaman mana. Tapi kalau bisa nggak buka buku ya itu lebih bagus lagi gitu, ya. Terus apalagi, doa, pasti minta doa sama, kan orang tuanya di situ ya, orang tuanya kan di situ. Jadi minta doa, terus usahakan suasananya kondusif, usahakan juga jangan sampai sakit, karena ujian susulan itu lebih susah gitu dan nggak sama dengan ujian itunya ya, soalnya dipastikan nggak sama gitu. Jadi pasti mungkin ya secara psikologis juga kan udah. Terus sama satu lagi, kalian harus waktu. Jadi untuk ini kan bukan yang pertama kali ujian online ya. Jadi maksud saya jangan ininya nilainya ya. Kalau kalian telat itu nilainya dipotong gitu. Dan itu dipotongannya tergantung kepada berapa lama kalian telat ya. Jangan sampai kemarin itu bahasa Indonesia masuk ke AKL gitu ya. Ujiannya AKL yang diserahkan ke saya bahasa Indonesia. Nah, jangan sampai seperti itu. Jadi beneran AKL. Nama jangan lupa ya, di foto, jangan, pokoknya hal-hal yang sifatnya teknis kalau bisa jangan sampai salah gitu ya. Oke, cukup. Selamat ujian, sama saya mau ngasihnya 2 soal kecil aja untuk kuis untuk nambah nilai ya. Tapi saya kirim di WA aja ya. Di WA grup di WA grup aja, terus kalian kerjakan, dikumpulkan hari ini jam 1 paling telat. Ya, itu masih ada waktu. Masih lama tuh, 1,5 jam. Maaf Bu, izin bertanya tentang absen bagaimana Ibu? Oh iya, karena kita kelamaan libur ya. Sorry, sebentar ya. Thank you, makasih. Sebentar. Absen, saya sampai lupa. Kalian kenapa tidak kirim apa namanya? Screenshot. Ada yang udah kirim screenshotnya belum? Masuk semua nggak? Tadi sih udah saya absen, kayaknya masuk. Sabrina ada nggak, Sabrina? Ada, Bu. Ada. Hadir. Oke, sebentar ya. Noval? Hadir, Bu. Alif? Hadir, Bu. Oke, Furkon hadir ya. Inkana, Ida Ayu. Wayanti itu hadir, ada nggak? Hadir, Bu. Hadir. Oke, Fidela? Hadir, Bu. Oke, Ferry. Oke, hadir semua ya. Ini ada 29, berarti sama saya ada 30. Sebentar. Harusnya ada 30 orang. Oke, sebentar. Saya sampai lupa ya. Saya sudah ingin segera masuk ke kampus gitu ya. Pengen ketemu. Capek daring itu. Ini kayak ngomong sama tembok gitu, biarpun mukanya kelihatan tetap aja ya. Tetap beda. Oke, simpan presensi. Oke. Review sama kuis ya. Tadi di WA kan? Mana tadi? Download.
Oke, gimana tuh, bagus? Sudah ya? Absen sudah. Bukti screenshot sudah. Ya. Berarti tinggal apa? Tinggal kuis ya. Oke. Saya tutup dulu kalau gitu ya ininya apa namanya? Zoom-nya ya. Baik, Bu. Nanti kita buka di PA Group soalnya ya. Oke, sampai jumpa nanti di UAS ya. Terima kasih banyak Terima Bu. kasih. Mohon Ya. doanya. Iya, saya doakan semuanya ujiannya lancar ya, nilainya Amin. bagus. Amin ya Allah. Tapi saya jangan berdoa sendirian, kalian berdoa juga sama belajar juga ya. Doa tanpa belajar mah gimana caranya? Nggak mungkin kan? Belajar dan berdoa ya, sama makan dan tidur yang enak. Oke.